dimulai, kita bakal ngumpulin semangat dulu nih buat adik-adik ya. Tapi sebelumnya, adik-adik yang di rumah bisa nyiapin apa aja nih Kak? Alkitabnya jangan lupa yang pasti, penanya sama bukunya. Nah, kalau udah disiapin bisa ditaruh dulu di pinggir karena kita bakal nyanyi-nyanyi dulu nih sebelum nyatet-nyatet firman Tuhan nanti yang bakal disampaikan sama Kak Dela. Oke, sebelum mulai ibadah kita, adik-adik bisa berdiri dulu nih kan Kak. Berdiri supaya kita bisa semangat nih. Nah, sebelum mulai ibadah kita bakal karena biar semangat kita bakal seperti biasa tepuk semangat. Oke, berarti kalau Kakak bilang tepuk semangat, nyaut seperti biasanya ya. Oke, Kak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi kan nih? Sekali lagi dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat tuh semua di sini. Kakak-kakaknya, abang-abangnya udah semangat, nanti adik-adiknya juga harus semangat. Oke, tadi kita udah tepuk semangat ya Kak. Abang di sini semuanya. Berarti kalau kita udah tepuk semangat, kita bakal sebentar lagi kita bakal doa pembuka nih kan. Tapi sebelum doa pembuka, kita bakal angkat satu lagu pujian yang berjudul Jagalah hatimu. Oke, berarti kita harus diganti kita untuk Tuhan. sampai loncat-loncat, berarti kita seperti yang kakak bilang tadi, kita bakal doa pembuka. Adik-adik yang tadi berdiri bisa duduk sebentar untuk berdoa dengan sikap yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini ya Tuhan, karena kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan dapat berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti ini juga ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu dan firman yang kami dengarkan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami ya Tuhan, yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kiranya dapat berguna ya Tuhan untuk Tuhan dan juga dapat memuliakan nama Tuhan senantiasa ya Tuhan. Karena hanya ini ya Tuhan yang anak-anakmu bisa lakukan ya Tuhan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian yang kami nyanyikan ya Tuhan, hanya untuk kepada Tuhan. Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan adik-adik kami Tuhan di rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan kesehatan ya Tuhan, dan juga Tuhan untuk sekolah adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melancarkan ya Tuhan setiap kegiatan adik-adik kami ya Tuhan di rumahnya ya Tuhan. Dalam kegiatan belajarnya Tuhan yang melancarkan setiap materi yang diberikan kepada mereka ya Tuhan daripada guru-guru mereka. Kiranya mereka dapat mengikutinya ya Tuhan walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan masih bisa mendengarkan firman Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya juga Tuhan kami bisa juga Tuhan bertemu lagi Tuhan di minggu yang akan datang bersama-sama dengan suasana hati yang ceria Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita tadi udah doa, udah nyanyi, tapi kayaknya kita supaya semangat lagi kita bakal apa nih? memuji Tuhan lagi. Seperti yang dibilang Kak Dela, kita bakal nyanyi lagi. Nah adik-adik yang di rumah yang tadi bisa yang udah sambil doa udah nenangin, yang udah istirahat bentar, kita berdiri lagi dong supaya semangat nyanyinya. Karena kalau nggak semangat, namanya kita nggak asik kan ibadahnya kan. Iya, kurang seru, kurang semangat. Berarti kita bakal nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Waduh, kita istirahat bentar nggak nih Kak? Istirahat bentar deh Istirahat kayaknya. bentar. Boleh adik-adik yang di rumah bisa ngambil nafasnya, terus dibuang dari mulut ya. Boleh minum sebentar. Kita kasih waktu berapa nih? 5 detik. Cukup nggak? 10 Kak. 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah habis waktunya ya. Berarti adik-adik bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Bisa sambil berdiri lagi kayak tadi. Gak apa-apa kita supaya semangat, karena kalau nggak berdiri tuh kayak nggak asik kan Kak? Iya. Asik guys. Nah, berarti kita bakal nyanyi lagi nih artinya kan kalau kita Iya. berdiri. Kita bakal nyanyi lagu Mencari jiwa. Oke. Yang mau cari jiwa, semangat yuk. Ya dong. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar ke
Yesus cintaku, ku ciptakan. Janganlah coba-coba, oh oh, janganlah coba-coba, oh oh, janganlah coba-coba tinggal di luarnya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Wah, kayaknya adik-adik udah capek banget nih Kak. Tapi tadi udah minum dong, pasti ada enaknya kan. Berarti kita bakal ngapain nih Kak? Adik-adik di rumah duduk dulu, karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan yang dibawain oleh Kak Dela. Sebelum kita dengar firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, yang berjudul Aku Ingin Dengar Cerita. Boleh sambil duduk ya supaya tenang karena setelah ini kita bakal dengar firman. Oke? Jangan lupa Alkitabnya, taruh di depannya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sudah waktunya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Jadi cerita Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur di perjanjian lama kabar. Ngetes aja. Ngetes aja. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 sudah ketemu? Sudah dong, Kak. Jadi tema kita nanti adalah sekarang bukan nanti ya. Tema kita hari ini adalah tetap berguna di masa tua. Nah, Kakak Dela, abang-abang kakak-kakak, hari ini mau cerita Alkitab ditemenin oleh Osi. Siapa coba Osi? Ada yang tahu nggak abang kakak? Belum kenal. Belum kenal ya? Jadi kita panggil aja ya, Osi gitu, oke? Tuh, 2, 3. Osi. Wah, Osi seram. Hai semua teman-teman di rumah. Halo Osi. Hai semua. Halo Osi. Osi hari ini temenin abang kakak guru sekolah minggu ya. Oke. Osi umur berapa nih? Berapa ya? Berapa Osi? 1 abad. 13 tahun, Kak. Tapi kok masih kecil 13 tahun. Beri. Aduh, rambutnya Osi adik-adik. Oke adik-adik. Jadi hari ini kita mau dengar cerita Alkitab ditemenin Osi. Sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita satukan hati kita, pikiran kita mau berdoa di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan apa yang mereka sampaikan Tuhan dapat kami terima dengan baik dan benar, sehingga melalui apa yang disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati abang kakak guru sekolah minggu Tuhan. Berkatilah mereka kebijaksanaan dan kepintaran yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan mengampuni hati, pikiran, perbuatan kami yang menyimpang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama Tuhan Yesus katakan amin. Osi ngeri ya dek. Oke Osi, kami mau baca dulu ya. Oke, Kak. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ganjil anak-anak sekolah minggu dengan abang kakak, yang genap nanti kakak Dela, oke? Oke, Kak. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tetap berguna di masa tua. Apa hubungannya sama adik-adik yang masih kecil ya? Apa ya? Aduh Osi. Ada nggak hubungannya Osi? Apa ya? Gak tahu ya Osi? Nggak tahu, Kak. Mau dikasih tahu? Boleh. Oke, jadi anak-anak sekolah minggu, hubungannya tetap berguna di masa tua dengan adik-adik, bahwa untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi orang yang dapat diteladani, orang yang dapat memancarkan kasih Tuhan, harus dimulai dari sekarang. Jadi adik-adik harus menjadi orang benar seperti di ayat 13. Yang pertama, Tuhan katakan orang benar. Kita anak-anak Tuhan adalah orang benar. Tahu nggak sih orang benar itu apa? Orang benar ya, Kak? Iya. Oh sih tahu? Tahu dong. Apa sih? Apa sih? Orang yang taat firman Tuhan. Oh si pintar. Yeay. Ya tepuk tangan buat Tangan Osi. dong, terima kasih.
Oke, Oksi. Jadi adik-adik, orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Berarti kalau orang benar harus menuruti hukum Taurat ya? Iya kan Osi? Ada berapa hukum Taurat adik-adik sekolah minggu? 7. 10. Osi ini tahu semuanya sekolah minggu ya Osi? Iya kak. Kan dia sekolah online, Kak. Oh, sekolah minggu online ya? Mantap Osi. Jadi hukum Taurat ada 10. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi orang yang orang yang benar, berarti menuruti firman firman Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah menjadi orang benar, maka anak-anak sekolah minggu akan diberkati seperti di ayat 13. Yang pertama, akan diberkati supaya adik-adik diberkati dan diberkati seperti biji korma, bertunas seperti pohon Korma. bertunas seperti pohon korma. Apa hubungannya orang benar dengan pohon korma? Oke, di sini kakak kasih tahu ya apa bentuk dari pohon korma. Lihat nih, check it out. Oh itu ya kak pohon kormanya. Iya sih, pohon korma hidup di padang gurun. gurun. Yang kakak Dela pelajari dan abang-abang guru sekolah minggu, ternyata saat ditanam biji korma ini adik-adik tidak seperti pohon-pohon pada biasanya. Biasanya kan ada yang sebulan langsung bertunas, ada yang bahkan seminggu ya kalau kacang hijau itu ya kalau kita acara di acara kegiatan di sekolah kan seminggu udah bertunas adik-adik. Tapi pohon kurma ini dia bisa bertunas sampai bertahun-tahun. Kenapa bertahun-tahun? Karena mereka kakak Dela bilangnya, si biji kurma ini saat ditanam dia tidak langsung bertunas, dia ke bawah dulu mencari sumber air. Jika sudah sudah ketemu sama sumber airnya, dia akan bertunas, bertumbuh, berakar menjadi besar dan berbuah. Di saat ada badai, ada ya abang pernah nggak badai di padang pasir? Pernah lihat nggak di TV? Oh yang ke pasir-pasir ya kak? Iya, pohon kurma tidak goyang dan tidak jatuh. Hebat nggak? Hebat kak. Karena dia berakar dengan kuat, tumbuh dengan kuat. Bahkan setiap masa panen korma, dia selalu ada hasilnya loh abang kakak-kakak. Banyak banget walaupun dia sudah tua pohonnya tetap berbuah. Jadi kita harus seperti biji kurma. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Dan kita bukan cuma berakar, kita harus bertumbuh. Nah adik-adik, oleh karena itu biji korma dilambangkan sebagai simbol kemenangan dan kegembiraan. Sama seperti orang benar yang bertumbuh dengan baik. Ibaratnya seperti masa mudanya orang benar harus santun dan elok perilakunya, sehingga pada masa tuanya menjadi orang yang dapat diteladani. Dan yang kedua, orang benar, kita baca lagi di ayat 13. Jatuh kak. Jatuh ya Osi ya. Jatuh kak. Oke. Oke, Osi udah. Siap kak, sabar. Kita tunggu Osi ya. Oke. Udah. Di ayat 13 tetap, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mau tahu pohon aras seperti apa? Check it out. Oke adik-adik, itu pohon aras sangat tinggi dan juga besar. Untuk faktanya adik-adik tentang pohon aras yang ada di Libanon ini, Apa tuh kak? pohon
ini dapat tumbuh tinggi sampai 40 meter. Wow, tinggi banget ya. Banget Kak. Tinggi banget. Dan ada lagi yang lebih spesial, Apa tuh? bahwa Apa? pohon aras ini sangat wangi. Jadi, iya wangi banget. Jadi pada zaman dahulu pohon ini digunakan untuk membuat bait suci Allah, untuk membuat istana-istana raja karena pohonnya kuat dan juga dan juga wangi. Sama seperti kita orang benar harus kuat walaupun kita menghadapi pencobaan, pergumulan, kesedihan, kegagalan. Adik-adik harus tetap kuat. Kenapa harus tetap kuat? Karena yang memberikan kekuatan kepada adik-adik adalah sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dan yang ketiga, orang benar pasti pada masa tuanya masih berbuah. Biasanya kalau masa tua itu kita apa, Bang? Udah tinggal tidur doang ya? Udah capek, Kak. Udah encok. Jalan apa, Bang? Osi bilang gini, kalau udah tua itu udah gampang capek. Oh, gampang capek. Biasanya kalau nggak bisa lari-lari dan kalau Bukan yang keras. nggak bisa, iya, karena udah kalau semakin tua kayak lagu tuh giginya tinggal 2. Nah, Lagu kesukaan Osi tuh. jadi adik-adik, kalau orang benar pada masa tuanya dia tetap berbuah. Jadi kenapa dia berbuah? Karena dia bisa menjadi teladan. Dari kecil dia sudah berbuat baik, sudah perilakunya sangat elok. Dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya dan juga mengasihi saudara seiman, saudara sesama manusia. Melalui kehidupan orang benar dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Jadi adik-adik, kita anak-anak sekolah minggu harus menjadi orang yang benar supaya pada masa adik-adik yang kecil-kecil ini sampai masa adik-adik tua, adik-adik tetap menjadi perantaraan dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah apa? Berbuah. Kita dari kecil sudah harus hidup benar di dalam Tuhan. Oke, mantap. Sejak kecil kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Kita ulangi lagi ya. Sejak kecil kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Mantap. Dan Osi jahat. Jangan masih ya. Oke, yang terakhir kakak kasih kesimpulannya lagi. Kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan adalah orang yang benar, yang menaati firman Tuhan. Orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras. Dan orang benar pada masa tuanya akan tetap berguna dan berbuah. Mantap. Untuk firman Tuhan pada hari ini kita tepuk mantap dulu, oke? Siap, Kak. Oke. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi lebih semangat. Tepuk mantap. Mantap. Orang yang benar dalam Tuhan, kita lipat tangan kita berdoa di dalam Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar dalam kehidupannya Tuhan
mereka Tuhan dapat berperilaku seperti anak Tuhan, di mana mereka takut akan Tuhan dan membenci kejahatan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, pada masa pandemi seperti saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, juga kekuatan bagi mereka dan keluarganya Tuhan. Berkati juga Tuhan persekolahan mereka Tuhan, mungkin pada saat ini proses pembelajaran mereka lebih sulit Tuhan daripada yang biasanya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan supaya apa yang sudah guru sekolah minggunya ceritakan Tuhan dapat mereka terima dengan baik dan benar Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat, sukacita Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat lebih lagi dipermuliakan melalui kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang benar dan baik. Kita katakan Amin. Amin. Oke adik-adik, luar biasa firman yang dibawakan oleh Kak Dela. Semuanya terberkati tidak dengan firman yang dibawakan oleh Kak Dela? Luar Sangat. biasa. Oke, dari firman yang dibawa Kak Dela tadi diajarkan, dapat kita simpulkan bahwa kita dan adik-adik di rumah, kita dari kecil harus belajar tentang Tuhan. Kita harus memahami Tuhan agar nanti di waktu kita sudah tua, kita masih berguna bagi sesama kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bagus banget nih pesannya untuk adik-adik di ibadah hari ini kan Kak. Oke, setelah dengan firman Tuhan, kita bakal seperti biasanya angkat satu lagu pujian, yaitu yang berjudul Jangan lelah, Jangan. Berarti kita tidak boleh lelah memuji nama Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik. Kasih Bang Kak. Katakan semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang apa? Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, kita telah mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini senantiasa berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Bantu kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap setia kepada Engkau sampai masa tua kami nantinya. Tuhan yang sertai dan pimpin kami. Berkatilah orang tua kami, berkatilah teman-teman kami, berkatilah para guru, berkatilah para pemimpin negeri kami ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami semuanya Bapak dalam keadaan yang baik. Khususnya juga Bapak seluruh jemaat Tuhan yang beribadah. Tuhan sertai Bapak mereka juga yang mungkin masih bersekolah minggu online. Tuhan berkati Bapak mereka, sehingga mereka dapat mengikutinya dengan penuh sukacita walaupun di rumah masing-masing. Kami inginkan Bapak pandemi ini agar segera berlalu, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan waktu yang terbaik dan kami semuanya dapat mengikuti semua aturan Bapak, khususnya di dalam masa new normal sekarang ini. Terpujilah Engkau, berkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi, anak sekolah minggu juga yang mungkin masih belajar di rumah masing-masing. Tuhan sertai pimpin agar kami bisa fokus Bapak, tidak terganggu oleh karena hal-hal yang lain, namun kami tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berarti juga ada mungkin yang sedang sakit, mungkin mereka juga ada yang berduka. Tuhan hiburkan. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Yesus dengar doa kami dan juga seruan kami ketika mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu, telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dalam ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.